Jak, ini bener gak jalannya? Atau nyasar? Iya, aku pun bingung. Kata Jaka sendiri bilang seperti itu. Aku pun bingung, coba kita berhenti dulu yuk sebentar. Kita berhenti dulu sebentar, harusnya jalan ini, kita ngikutin jalan ini. Dan ternyata pas kita bilang berhenti sebentar, yang bikin kita kaget itu kita berhenti di tempat Sari buang permen karet, Bang. Pohon gede yang dia tunjuk tadi, katanya ada anak kecil. Jadi kita merasa seolah-olah kita tuh gak jalan sama sekali, Bang. Tiba di hari kelima, Bang, kita lagi kuliah nih, Bang. Kita lagi kuliah, tiba-tiba dipanggil lah sama salah satu junior, itu untuk suruh ke ruang siaran atau ke sekretariat kita. Katanya ada tim SAR datang. Terus katanya ada titik terang bahwasannya Sari udah ketemu, saat ini lagi di rumah sakit. Dan seminggu setelah pendarahan itu ya Sari tutup usia, Bang. Meninggal. Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badru Coklo. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan lagi nih sob. Mungkin teman-teman udah nggak asing siapa beliau. Ya betul, Bang Rahmat. Nah, mumpung beliau lagi ada di Jakarta, kita korek-korek terus nih pengalaman horornya waktu di Batam. Dan kali ini beliau bakal berbagi kisah pengalaman horornya waktu tahun 2015, waktu zaman beliau masih kuliah. Dan kisahnya ini bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita sapa siapa Bang Rahmat ini. Halo Bang Rahmat. Halo. Gimana kabarnya nih Bang? Kabar baik, Bang. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, mumpung lagi Jakarta nih Bang Rahmat, keluarin Bang unek-unek pengalaman horornya nih Bang nih. Baik. Dan sekarang ini tahun 2015. Tadi belakang layar Abang cerita waktu zaman kuliah. Ya. Nah, waktu kuliah dulu ngambil jurusan apa nih Bang? Kebetulan saya ngambil Ilkom. Oh, Ilkom. Komunikasi. Komunikasi ya. Iya. Dan di video sebelumnya nih Bang ya, waktu ceritain sebelumnya banyak nih yang komentar suara Bang Rahmat ini mirip Jeremy Teti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bang Rahmat langsung malu-malu nih. Suaranya itu bener Bang kayak penyiar gitu dan enak buat didengar. Wah, pokoknya syahdu lah waktu cerita sebelumnya. Semoga cerita kali ini barbar lagi ya Bang ya. Semoga. Keluarin Bang unek-uneknya Bang. Baik. Dan jangan simpen aja. Dan juga buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan simpen-simpen aja. Keluarin unek-uneknya. Oke? Tahan dulu Bang Rahmat ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Yang lagi di kamar tuh, jangan lupa lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gibah misteri. Wah. Gimana nih Bang Rahmat kisah pengalaman nih Bang? Baik, Bang Baru. Terima kasih. Jadi setelah kejadian di asrama haji, Bang, yang saya sempat berbagi juga dengan Bang Badru, saya itu keluar dari asrama haji, saya bekerja, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, jadi saya nabung, kemudian alhamdulillah dapat rezeki, sehingga saya tuh bisa kuliah di salah satu kampus di Batam di tahun 2012. Oke. Betul. Nah, kisah ini saya pengen menceritakan itu di tahun 2015. Detik-detik atau waktu-waktu saya menjelang masuk semester akhir. Seperti itu. Jadi kejadian ini di tahun 2015 kebetulan di kampus saya di Batam itu kita memiliki beberapa organisasi. Itu ada HIMA, Himpunan Mahasiswa yang dari program studi, kemudian ada yang namanya UKM, dan juga ada yang namanya organisasi-organisasi lainnya, seperti itu. Nah, kebetulan pada saat kemarin, itu saya bergabung di salah satu UKM. UKM, Komunitas Radio. Kita sebut namanya UKM-nya itu Samba, Radio Samba. Nah, di mana setiap tahun, itu kampus itu
baik dari organisasinya, baik dari BEM-nya, atau dari himanya, itu setiap tahun pasti ada yang namanya penerimaan mahasiswa atau mahasiswi baru, Bang. Di sini begitu juga dengan kita, ketika sudah ada penerimaan mahasiswa atau mahasiswi baru, pastinya organisasi-organisasi lain itu menerima tim baru. Dan kita sebagai komunitas radio itu akan mengadakan yang namanya audisi kru baru atau penerimaan kru baru. Karena pada saat itu tuh anak-anak komunitas radio itu tuh mungkin pada saat tahun 2014-2015 itu memang booming ya. Jadi mungkin kita mempersiapkannya agak lebih banyak. Nah, persiapan penerimaan mahasiswa atau kru baru ini itu tidak pernah di dalam kampus, Bang. Tetapi ini penerimaannya biasanya dilakukan di luar kampus. Di tahun-tahun sebelumnya biasanya kita mengadakan di Bumi Perkemahan. Akhirnya di sini kami sebagai manajemen atau organisasi radio, komunitas radio ini, kita melakukan briefing nih. Kira-kira untuk penerimaan kru barunya itu ingin dilakukan di mana? Seperti itu. Pada saat itu jabatan saya wakil ketua merangkup sebagai deputy of air. Jadi salah satu kayak tim inti dalam suatu organisasi. Jadi kita melakukan meeting. Tibalah itu di sekitar bulan November. Kita di awal bulan kita biasanya mengadakan meeting. Di sini kita akan kira-kira mengadakan lokasinya di mana. Kita tanyakan terlebih dahulu untuk lokasinya di mana. Akhirnya ada salah satu tempat yang pada saat itu belum terlalu booming, tapi sering jadi bahan pembicaraan orang-orang. Itu namanya Hutan Muka Kuning. Pada saat itu saya berpikir, Muka Kuning itu kan adalah salah satu daerah atau lokasi itu di mana kawasan industri, Bang. Harusnya kawasan industri pasti banyak pabrik dan juga banyak tempat-tempat tinggal para pekerja, rusun-rusun pekerja. Namun di sini ada yang bilang, enggak, di sana ada hutan dan di situ ada yang terkenal paling bagus namanya Curug Bidadari. Terus saya bilang, enggak mungkin di Batam itu ada curug. Karena Pulau Batam itu kanan kirinya air laut. Jadi tidak akan ada yang namanya curug. Karena kan curug kan pasti harus dari gunung, dari pegunungan. Terus dibilang, teman saya bilang, enggak, bukan curug, tapi kita nyebutnya curug. Tapi mayoritas orang bilangnya sebenarnya telaga. Tapi karena airnya ke bawah, jadi kita nyebutnya curug kecil lah, seperti itu. Jadi nyebutnya Telaga Bidadari. Tahun 2015 itu belum banyak orang mengetahui tentang Hutan Muka Kuning tersebut. Akhirnya singkat cerita kita memutuskan nih, Bang. Sudah memutuskan siapa-siapa saja yang bakal survei lokasi di Hutan Muka Kuning tersebut. Terpilihlah 5 orang dari komunitas kami, dari Samba. Itu ada saya, ada Sari. Saya dan Sari ini selaku hitungannya junior. Selaku junior yang dimana kita gampang lah disuruh-suruh. Jadi kita bisa menceritakan ke calon kru baru. Kemudian ada Adi, dia ini salah satu senior yang ibadahnya rajin. Kemudian ada Iska, dia selaku bendahara kita, yang dimana di sini dia sebagai kalau bahasa Batamnya itu mak dolar kita. Apa tuh? Atau bendahara yang suka banyak uang. Jadi suka traktir-traktir kita, yang suka menjamu kita, jadi Kak Iska. Kemudian ada namanya Bang Adon. Ada Adon, dia selaku pada saat itu sebagai ketua, yang dimana ketua ini dia dikenal tegas. Jadi apapun perintah dia, bisa nggak bisa ya kita wajib laksanakan. Seperti itu. Dan satu orang, itu namanya Jaka. Itu dari Himpala, Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam. Oh, pecinta alam juga. Betul. Kenapa sih kita minta tolong sama anak Himpala? Karena anak Himpala itu sudah terbiasa explore atau jalan-jalan di alam liar. Seperti itu. Jadi kita selaku anak-anak radio nih, kita tidak begitu memahami. Singkat kata singkat cerita, ditentukanlah kita mau berangkat di hari weekday. Kita tentukan di harinya itu di hari Rabu, dan rencananya itu akan pulang di hari Jumat. Jadi kita rencana akan bermalam di 3 hari 2 malam. Akhirnya kita bikinlah yang namanya titik kumpul. Pada saat meeting itu kita tentukan titik kumpulnya itu di Rumah Sari.
ya di rumah Sari, dan pada saat itu Sari mengokekan. Tibalah di hari Rabu, kita semuanya pada pengen menuju ke rumah Sari. Pada saat ingin ke rumah Sari, pada saat itu kita komunikasi menggunakan yang namanya BBM. Oh, tahun itu masih BlackBerry. Iya, 2014-2015 itu menggunakan masih BlackBerry. Kita sampailah di rumah Sari. Kita semua berkumpul di rumah Sari. Posisinya pada saat itu Sari sedang mempersiapkan barang-barang bawaannya. Saya masuk ke rumahnya, jadi kita masuk duduk di ruang tamu. Posisinya itu ada yang namanya menghadap ke dapur. Posisinya jadi ada lorong, bukan lorong sih sebenarnya, ada jalan sedikit, itu langsung menuju ke dapur. Nah di dapur itu saya melihat sosok nenek-nenek bungkuk di belakang lemari. Jadi kayak bayangannya atau siluetnya itu terlihat, Bang. Saya tidak ngeh itu siapa, cuman si Kak Iska pada saat itu bertanya sama Sari, "Rumah engkau sepi sekali, Sar. Pada kemana orang rumah?" Si Sari cuman bilang, "Iya, cuman aku sendiri. Bapak ibuku kerja. Adik-adikku masih sekolah." Saya berpikir itu neneknya Sari nggak diaku atau bagaimana. Tidak dianggap atau bagaimana. Saya berpikir seperti itu. Tapi saya nggak enak karena kan ini rumah Sari. Ya udah daripada menimbulkan perdebatan, akhirnya saya tagih aja. "Sar, mana makanannya? Kita udah mau jalan, lapar nih." "Oh iya sebentar." Ketika Sari menghidangkan dan dibilang, "Yuk langsung ke dapur aja." Sari sudah menghidangkan di meja dapur, disuruh langsung ke dapur. "Nih, yuk langsung ke dapur aja." Ketika kita buka tudung saji, itu makanan udah basi, Bang. Oh, udah basi? Iya, ada 3 makanan yang di saat itu disajikan sama si Sari. Yang pertama itu mie goreng, yang kedua rendang, dan yang ketiga itu nasi. Yang basi apa nih? Semuanya, Bang. Jadi di situ ada mie goreng, udah bentuknya agak berlendir dan bau. Mie goreng itu kalau basi itu bau. Kemudian rendangnya itu sudah ada yang bergerak-bergerak seperti ulet. Terus nasinya seperti udah lengket. Di situ saya sebagai ngerasa paling tua dan paling lapar pada saat itu, saya marah ke Sari. "Ini apa-apaan, Sar, maksud engkau? Masa menyediakan atau menghidangkan makanan basi untuk kita?" Akhirnya Sari bilang, "Dia membawa-bawa nama Tuhan, demi Tuhan. Ini saya baru masaknya, saya pun juga nggak tahu." Ketika jadi, itu saya langsung tutup pakai tudung saji. Nggak mungkin lah langsung basi secepat itu. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah di situ saya berdebat, si Sari pun marah besar, dan di situ lagi-lagi di balik lemari yang saya lihat tadi itu ada siluet nenek-nenek, bayangan nenek-nenek itu seperti kayak terisak-isak gitu, Bang. Kayak abis nangis gitu loh, kayak nangis terus terisak-isak gitu loh. Nah disitulah akhirnya saya memelankan nada bicara saya sama Sari. Saya berpikir khawatir mungkin marah saya itu mengganggu dari nenek tersebut. Saya pikir seperti itu. Akhirnya Iska ngomong, "Udah jangan berkelahi. Nanti kita cari makan aja di jalan. Dah nggak apa-apa." Kayak gitu, daripada berkelahi di sini kita tidak jalan-jalan, udah kita bawa barang, masukin ke mobil, kita jalan. Karena saya melihat pada saat itu tuh ada bayangan nenek-nenek, saya ngomong sama Sari, "Sar, aku nak pamit dengan nenekmu. Boleh nggak?" Si Sari bilang, "Entah apa-apa maksudmu." Artinya tuh kalau bahasa Indonesianya, "Apaan lagi maksudmu?" kata kayak gitu. "Nenekku udah meninggal dari awal tahun 2015 kemarin." Nah, di situ tuh saya benar-benar kaget, keingetan pada saat kejadian di asrama haji waktu itu. Padahal setelah itu tuh saya sudah jarang bertemu dengan makhluk-makhluk halus seperti itu. Akhirnya saya buru-buru deh masuk ke mobil, sehingga saya posisi duduk yang harusnya di pinggir, saya minta di tengah. Pada saat itu tuh siang hari itu kok ada hal-hal sedemikian. Karena saya tidak salah dengan penglihatan saya, Bang. Pas setelah sholat zuhur, kita jalan jam 1. Sebelum kita menuju lokasi di Muka Kuning itu, kita cari tempat makan terlebih dahulu, Bang. Total berapa orang nih? 6. Oh, 6. 6 orang. Pada saat itu tuh tahun 2015, kita tahu namanya tempat makan itu namanya Mang PI. Itu tempat makan enak pada saat itu. Jadi akhirnya Iska bilang,
ya udah kita makan di Mang PI aja. Nah, Mang PI itu adalah tukang toko es teler tapi ada baksonya. Seperti itu. Dan itu langganan kita, dan dia bukanya itu biasanya hampir menjelang jam 9 malam baru tutup. Dia bukanya pagi. Jadi waktu itu tuh mobil jadi yang bawa kebetulan si Jaka. Yang mengendarai si Jaka. Jadi kenapa sih sekarang kita lebih percaya kepada Jaka, karena kembali lagi karena dia dari organisasi pecinta alam, jadi kita mempercayakan semuanya ke dia, baik rute perjalanan, baik hal-hal apa saja yang harus dilakukan, itu kita semuanya percaya sama si Jaka. Si Jaka bilang, nih kita mau kemana dulu nih? Ke Bang PI dulu, kita isi perut. Nah, selama perjalanan itu tidak ada masalah apa-apa. Anehnya, ketika sampai di Bang PI, kondisi warung Bang PI itu sepi dan seperti tidak ada aktivitas berjualan. Dan kita sangat tahu kan, kenapa kita sangat mengetahui Bang PI, saking seringnya kita jajan di Bang PI, itu kita tahu kebiasaan warungnya Bang PI itu seperti apa. Contoh, ketika tutup, biasanya Bang PI meninggalkan catatan di depannya. Misalkan tutup, alasannya apa nih? Apakah pulang kampung, apakah berobat, dan biasanya akan diinfokan buka kembali tanggal berapa. Tapi ini enggak. Kondisinya warungnya itu usang, kayak udah lama nggak buka. Bahkan kita mengira apa jangan-jangan Bang PI itu udah pindah atau tidak berdagang lagi. Nah, melihat keadaan seperti itu, lagi-lagi saya menyalahkan Sari. Saya bilang, nih Sar, gara-gara engkau kita nggak makan nih, mau ke hutan. Seperti itu. Jadi kalau orang sana itu bahasanya engkau? Engkau. Oh, engkau itu artinya kamu? Kamu. Gitu. Itu bahasa kasar ya. Oh, kasar? Bahasa kasar. Kalau kan kamu, kalau kamu normal gitu loh. Kalau engkau itu udah kesannya kayak lu gitu, kayak gitu. Engkau jangan kemana-mana. Gitu. Oke, lanjut lagi Bang. Saya bilang, itu Sar, gara-gara engkau nih. Akhirnya si Sari nangis, bilang kayak gitu. Ya udah, terus aja aku salahin. Nanti kalau ada yang kenapa-kenapa, terus aja aku salahin. Dia ngerasa kayak gitu. Terus si Jaka ngomong, tolong mulut dijaga. Jadi sedikit tentang Jaka. Jaka ini anak Himpala yang memang sudah sering gabung sama komunitas kami. Jadi orangnya tuh agak so asik gitu loh Bang. Jadi dia menegurnya seperti orang udah lama kenal. Jadi negurnya langsung kayak gitu, tolong mulut dijaga. Nah si Sari tuh yang tadinya kesel ya jadi nangis, jadi makin menjadi. Ya udah, akhirnya kembali lagi Iska yang menentukan. Karena kan Iska yang punya uang, terus dia bilang, ya udah kita beli snack aja dulu di Swalayan. Beli snack di Swalayan buat bekal kita selama perjalanan ke hutan Muka Kuning. Nah harusnya rencananya kita sampai, perhitungan kasar kita 2:30, tahu-tahu ini sampainya sekitar jam 3:30 lewat Bang. Jadi hampir jam 4 tepat itu kita sampai di parkiran hutan Muka Kuning atau Telaga Bidadari. Jadi saya pikir ketika sampai parkiran, itu langsung sampai ke Telaga Bidadarinya. Ternyata tidak. Jadi di parkiran itu kita bayar seperti biasa tiket masuk. Namun di sini udah selebihnya tuh parkir bebas aja mau parkir di mana. Ketika sampai, kita menurunkan barang nih Bang. Menurunkan barang-barang bawaan kita. Di situ ketika turun si Sari teriak Bang. Si Sari teriak bilang kayak gini, akhirnya liburan, akhirnya keluar. Saya akan bikin yang namanya perjalanan ini nggak terlupakan. Intinya seperti itu. Si Sari ngomong seperti itu. Saking expertnya dia itu ya. Saking senengnya karena dia ngerasa mungkin nggak pernah jalan-jalan gitu ya Bang. Jadi lingkungannya tuh kalau kita tuh kayak kuliah, rumah, dunia kuliah dan dunia rumah aja. Seperti itu. Akhirnya dia merasa jalan-jalan, dia seneng. Ketika Sari teriak seperti itu, si Jaka balik lagi komplain atau negur. Hus, hati-hati sama ucapan. Di sini bukan engkau doang. Dibilang seperti itu. Hati-hati, dijaga ucapannya. Si Sari ngedumel tuh. Salah mulu ya, kata kayak gitu. Kita seneng salah, kita komplain salah mulu ya, kata kayak gitu. Nah si Jaka cuman bilang, ya dengerin lah aku, kata kayak gitu. Jadi kayak si Jaka ngerasa, ya hormatin lah, engkau kan udah ngajak aku, seperti itu. Ketika barang sudah diturunin, ya Bang ya, ketika barang udah diturunin, nah si Sari itu ngeliat ke satu titik. Dia manggil ke aku, Bang, karena kebetulan Sari usianya di bawah aku, di bawah saya, dia manggil, Bang,
tuh ada bapak-bapak, rambutnya gondrong, lagi duduk. Terus saya bercandain, mana? Itu bang, masa abang nggak ngelihat? Si Sari ngomong begitu, dan saya benar-benar nggak ngelihat pada saat itu. Terus saya tanya nih, mana orangnya? Mana bapak-bapaknya? Nah si Sari tuh nunjuk, hanya pohon kecil sih bang ya. Pohon kecil, tapi cukup untuk bersandar gitu loh. Katanya di bawah lagi duduk. Dan dia ngeliatin kita. Saya pikir Sari hanya bercanda bang. Jadi saya abaikan lah omongan Sari. Nah sebelum kita berjalan menuju Telaga Bidadari, barang-barang sudah diturunkan semua, si Jaka bilang, teman-teman kita udah menuju ke hutan muka kuning. Di dalam adalah Telaga Bidadari. Jadi di sini kita tolong jaga sikap, jaga perkataan. Ya si Jaka kenapa ngomong seperti itu? Karena dia kan salah satu organisasi pecinta alam. Jadi mungkin dia ngerasa lebih tahu tentang alam gitu ya. Betul, jadi mengetahui tentang alam liar seperti itu. Dan kita sebagai, walaupun kita yang punya hajat ya atau punya acara, ya kita harus mengikutinya seperti itu. Nah pada saat baca doa, si Sari nggak ikut baca doa bang. Si Sari masih tetap aja memandang ke tempat yang dia bilang itu ada bapak-bapak lagi duduk. Seperti itu. Nah setelah baca doa, si Jaka yang mimpin perjalanan. Sebelum mulai perjalanan saya tanya, nih Jak, perjalanannya berapa lama untuk ke Telaga Bidadari itu? Saya bilang kayak gitu. Paling cepat 45 menit, kalau paling lambat itu sekitar 1 jam 20 menit. Saya lihat jam, itu sudah jam 4 pas bang. Jadi estimasi sampainya itu paling cepat itu jam 5 kurang 15, paling lambat itu di jam 5 lewat 20. Saya lihat perkirakan kasarnya seperti itu. Saya pikir jalanannya itu jalanan besar bang. Jalanan lebar, ternyata enggak. Yang namanya hutan, itu pasti jalannya itu setapak. Akhirnya kita bikin formasi jalan berbaris. Yang paling depan itu Jaka, yang nomor 2 Bang Adon, yang nomor 3 itu Iska, nomor 4 Adi, nomor 5-nya Sari, dan nomor 6-nya saya. Dengan asumsi patokannya saya. Misalkan coba lihat belakang, si Rahmat ada apa tidak, seperti itu. Akhirnya kita memulai itu bang, perjalanan trekkingnya. Sekitar 30 menit berjalan, tiba-tiba si Sari itu teriak lagi bang. Itu lihat tuh, ada anak kecil, mukanya hancur banget. Teriaknya kenceng. Lagi yang akhirnya yang komplain atau yang notice, itu kembali lagi si Jaka. Hei, mulut engkau nggak bisa dijaga ya? Apapun yang engkau lihat, apapun yang engkau dengar, tolong jangan dihiraukan. Cukup kau simpan saja. Kalau nggak percaya sini, ikut aku. Si Sari ngajak kita rombongan itu menuju pohon yang dia lihat katanya ada anak kecil. Dan pohonnya itu cukup besar bang. Nih lihat nih di belakang pohon, pasti ada anak kecilnya. Ternyata pas kita datang ke sana sama-sama, itu nggak ada bang. Si Sari ternyata sambil makan permen karet tuh bang. Kata si Jaka, engkau nih aneh-aneh aja ya. Berkali-kali engkau bikin masalah. Udahlah, udah cukup kata kayak gitu. Jangan apapun yang kau lihat, apapun yang kau dengar, cukup engkau aja yang merasakan. Dibilang seperti itu, si Sari malah buang permen karet di situ bang. Di pohon itu. Terus dibilang, kesal kali lah aku sama engkau Jak. Nah di situ Adon selaku ketua udah bilang, udah Sar dengerin apa kata Jaka. Soalnya dia nih yang ngerti medan, kata si Adon. Jadi setelah berdebat itu bang, kita ngelanjutin perjalanan nih bang. Nah jalan ini kan namanya juga jalan hutan. Jalan hutan itu benar-benar jalan setapak bang. Ya kita benar-benar ngeliatin tuh hanya pohon. Dan suara-suara serangga seperti itu. Dan di Batam itu emang banyak monyet atau kera ya bang ya. Jadi kita memang fokus untuk kira-kira sampai mana nih perjalanan kita. Pas saya lihat jam, itu sudah jam 5 kurang. Jam 5 kurang 20. Tapi kok tidak ada tanda-tanda kita mau sampai bang. Akhirnya saya tanya sama Jaka, Jak ini bener gak jalannya? Atau nyasar? Iya aku pun bingung. Kata Jaka sendiri bilang seperti itu. Aku pun bingung, coba kita berhenti dulu yuk sebentar. Kita berhenti dulu sebentar. Harusnya jalan ini, kita ngikutin jalan ini. Dan ternyata pas kita bilang berhenti sebentar,
Yang bikin kita kaget itu kita berhenti di tempat Sari buang permen karet, Bang. Pohon gede yang dia tunjuk tadi, katanya ada anak kecil. Jadi kita merasa seolah-olah kita tuh nggak jalan sama sekali, Bang. Jadi itu yang kita bikin aneh, kayak kita berputar aja. Seperti itu. Dan si Jaka bilang, ini permen karet engkau, Sar. Ketahuannya dari mana? Permen karet itu masih basah. Masih pink ya. Kalau kita bilang tuh kayak permen karetnya tuh masih pink. Kira si Jaka ngambil kertas dari tasnya, dia ambil permen karetnya, terus permen karetnya ditaruh tasnya Jaka. Yaudah yuk, bismillah. Akhirnya kita baca doa lagi, terus kita lanjut perjalanan lagi. Yaudah kita baca doa, di situ kita semua baca doa, Bang. Kalau tadi yang sebelumnya Sari tidak baca doa, di sini kita baca doa. Kita bismillah yuk baca doa. Akhirnya setelah baca doa, dan benar, saya lihat jam itu tadi jam 5:20, jam 5 pas, itu saya mendengar suara aliran sungai. Jadi saya merasa, kok bisa ya seperti itu. Dan saya ngerasa kayaknya nih jalan benar-benar jalan yang kita lewatin tadi, tapi kok bisa hanya dalam jangka waktu sekitar 15 atau 20 menit sudah sampai ke Telaga Bidadari itu. Oh, jadi kayak diputerin gitu ya? Betul, seperti saya merasa kok kayak diputerin. Tapi kan pada saat itu mungkin karena kita jalan tidak sendiri ya Bang ya, jadi nggak berasa waktu itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, tadi kan Abang jalan, itu di depan parkiran mobil itu kan biasanya ada simaksi atau registrasi, atau nggak ada di situ? Tidak ada Bang. Oh, nggak ada? Nggak ada, jadi kita cuma masuk itu cuma bayar parkir aja. Maksudnya ada loket, tapi loketnya itu tuh hanya loket parkir Bang. Oh, nggak ada registrasi uang masuk tiket gitu? Tidak ada, Oh, nggak ada. tidak ada. Seperti itu. Singkat cerita, sampailah Bang kita di Telaga Bidadari itu Bang. Yang bikin saya kagum sama kekuasaan ya Bang ya. Sama kekuasaan Tuhan, sama alam. Batam itu kan kanan kiri laut ya Bang. Tapi bisa ada telaga sejernih itu Bang. Telaganya nggak begitu besar sih Bang ya. Kalau untuk luas hutannya sih luas ya Bang ya. Sekitar ratusan hektar ya Bang ya. Tapi kalau untuk telaganya itu memang tidak terlalu besar. Jadi memang hanya kayak tebing kecil, terus di bawahnya itu ada air terjun sedikit kecil. Ya udah di bawahnya itu tempat kita berkemah seperti itu. Akhirnya ketika sudah sampai di telaga tersebut, Telaga Bidadari tersebut, kita 6 orang kita bagi tugas. Ada yang namanya bikin tenda, jadi kita bikin tenda 2 tuh Bang. Jadi 1 tenda besar untuk laki-laki karena laki-lakinya 4 orang, dan 1 tenda kecil untuk perempuan. Dan kemudian di bagian perempuan dia bikin kayak seperti dapur umum. Jadi kita mau bikin kan karena tadi kita belum makan apa-apa, jadi mau dibikin ini salah satu nih masakan seperti itu. Dan kemudian ada yang cari kayu bakar untuk persiapan api unggun, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 5 lewat nih Bang, berarti kan sudah mendekati gelap. Singkatnya kita selesai persiapan itu jam 6:15. Di situ anehnya Sari tidak bantu tuh Bang. Si Sari itu tuh ketika sampai telaga, dia merasa sudah bawa barang dari parkiran sampai trekking, dia taruh dan dia langsung berenang Bang. Berenang ke telaga tersebut. Jadi yang turun duluan ke telaga itu si Sari. Kita persiapkan dulu semuanya, akhirnya setelah udah dipersiapkan, sudah selesai, kita mau berenang juga nih Bang. Ada sisa waktu kurang lebih sekitar menjelang maghrib itu kan sekitar 15 menit lah. Kita mau berenang, tapi di situ ada Sari Bang. Nah, si Sari itu berdiri di tengah telaga Bang. Jadi di dalam air, dia berdiri sambil menunduk ke bawah. Terus kita pada heran nih, Sari kenapa lagi? Saya bilang kayak gitu. Ini Sari kenapa? Apa takutnya masuk angin kah atau sakit atau tertusuk sesuatu kakinya gitu loh. Tapi dia diam aja gitu loh. Tahu-tahu dia kepalanya ditegakin, dia ngomong sama kita-kita. Teman-teman, abang, kakak, airnya bau. Airnya kotor. Gak usah berenang. Terus kita kaget. Pada saat itu tuh saya ngeliat tuh airnya benar-benar jernih Bang. Airnya tuh walaupun gak sejernih air pegunungan yang di Pulau Jawa ya, tapi bagi saya tuh di Batam itu air jernih. Karena saya ngeliatnya segar. Tapi kenapa dia bisa bilang airnya keruh dan airnya bau? Dia bilang seperti itu. Akhirnya dia naik, kita persiapan turun. Pada saat dia naik, dia ngomong ke Iska. Dia bilang, "Kak, kamar mandi di mana ya? Aku nak buang pembalut nih.
aku sedang halangan. Mendengar itu, si Jaka langsung ngamuk. Keluarlah bahasa sana ya, bahasa kasarnya, dia bilang gini, engkau lah nih ya, engkau Sari emang biang pasal. Kau emang tak patut lah kesini. Si Sari jawab, engkau nih sibuk aja lah sama aku. Semua apa-apa yang aku kerja itu salah. Pokoknya apapun yang terjadi sama aku, tak payah aku dibantu sama engkau. Artinya tuh kalau bahasa Indonesianya, versinya Jaka, Seri, kamu nih biang masalah. Semua-muanya tuh kau bikin aja masalah gitu loh. Iya. Nah kata Sari, dibilang, kok Jaka ini sibuk aja nyari kesalahan aku. Dimana saya ini nggak sudi kalau misalkan nanti saya kenapa-napa, saya dibantu sama engkau, sama kamu. Iya. Mereka berdua udah sama-sama kesel mungkin. Udah Ya? sama-sama kesel, Bang. Jadi dua-duanya sama-sama kesel, dan di situ memang kuncinya itu ada di Bang Adon selaku ketua. Jadi Bang Adon bilang, udah, nggak usah debat terus pusing aku, dia bilang kayak gitu. Udah yang mau berenang, yang mau bersih-bersih. Akhirnya di situ yang berenang kita cuma berempat, Bang. Laki-lakinya aja. Saya, Bang Adi, Bang Adon sama si Jaka. Dan di situ nggak sama sekali, Kak. Airnya itu tuh tidak sama sekali bau, sama sekali tidak keruh, tidak. Sejuk, Bang. Saya ngerasain tuh kayak benar-benar, wah sejuk banget gitu loh. Karena kan mungkin karena saya lama di Batam, maksudnya hidup di Batam itu biasanya mandi pakai air pantai gitu kan. Nah ini biasa mandi pakai air asin, ini sekarang kita mandi pakai air tawar, kayaknya segar sekali gitu. Beda rasanya ya. Rasanya beda, Bang. Air pantai kan agak lengket-lengket gitu. Betul, agak-agak keset ya, seperti itu. Nah kalau ini benar-benar sejuk. Singkatnya tuh Bang, kita selesai berenang di telaga, waktu maghrib masuk, kita bebersih badan, dan kita bebersih di tempat situ juga Bang, maksudnya di telaga-telaga itu juga gitu loh. Di situ Adon bilang, nanti setelah sholat maghrib, ini kan dari jarak dari maghrib sampai dengan sholat isya, itu kan si cewek-cewek nih pada siapin makan. Nah kita siapin api unggun ya, nanti pada saat api unggun kita briefing atau kita meeting, kira-kira persiapan apa saja yang bakal dilakukan untuk besok. Karena kan rencananya seperti di awal meeting itu kita nginep akan 3 hari 2 malam Bang. Jadi Rabu, Kamis, Jumat baru kembali, seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mempersiapkan api unggun, menunggu Isya tuh kita makan, akhirnya pas setelah sholat Isya, api unggun itu udah nyala. Akhirnya kita briefing nih Bang. Kita briefing kecil-kecilan untuk membicarakan hal apa yang akan dilakukan di besoknya. Ketika ada briefing atau ada meeting kecil, itu semua panitia atau semua orang tuh harus ikut Bang. Karena toh kita cuma 6 orang. Tapi di sini kita cuma 5 orang. Si Sari itu duduk bengong. Seperti lagi ngobrol Bang. Lagi ngobrol, dan anehnya dia tuh ngobrol dicampur bahasa Jawa Bang. Jadi si Sari itu, kalau kita ngomong personalnya, Sari itu memiliki suku Melayu dan Minang. Jadi Melayu dan Padang. Tetapi bahasanya dia ngobrol seperti ketawa-tawa gitu Bang. Kayak, hihihi, ojo. Seperti itu, jadi kayak, jangan main, tapi pakai bahasa Jawa. Kenapa yang bisa seperti itu, mengetahui seperti itu? Karena si Jaka yang orang Jawa. Kita kan tadinya posisi kita duduknya di depan api unggun. Sedangkan si Sari posisinya duduknya di depan tenda Bang sendirian. Akhirnya kita berlima tuh ngeliatin si Sari. Si Sari kenapa nih ya? Kok kayak orang stres gitu loh. Maksudnya bengong gitu loh. Terus ngobrol sendiri. Terus ditegur lah sama Bang Adi waktu itu. Sar, kenapa Mike? Nah Bang Adi ini orang yang cukup santun lah, kita bilang cukup santun ya. Jadi Mike itu artinya kamu tapi versi halus. Oh Mike. Iya Mike. Kenapa Mike? Kayak gitu. Si Sari cuma lihat Bang Adi, terus sambil kayak ketawa senyum kayak gitu. Nggak apa-apa, kata kayak gitu. Udah nih kita selesaikan briefing itu atau meeting itu dengan cepat. Ya udah biar kita buru-buru istirahat malam karena capek juga, dan biar lanjut besok tubuhnya fit gitu loh. Nah itu pas meeting itu si Sari ini ngikut meeting juga? Enggak ikut Bang. Oh tetap di situ? Iya, tetap di situ. Karena kita mikirnya apa sih Bang? Kenapa Sari nggak ngikut? Karena si Sari ini udah kesel sama si Jaka gitu loh Bang. Jadi takutnya, khawatirnya ketika meeting itu
si Jaka ikut campur. Karena kan ini kan acara-acara komunitas kita, takutnya si Jaka ikut campur lagi, seperti itu. Udah mungkin saya berpikirnya pada saat itu seperti itu Bang. Jadi si Sari ya biarkanlah. Karena toh juga hitungannya Sari itu junior sama kayak saya, karena kita masih di kedudukan manajemen, jadi ya kita ngikutin apa kata senior aja, kayak Adon, Adi, dan juga Iska, kayak gitu. Meeting atau briefingnya itu selesai, berenam ini kita mau tidur di tenda masing-masing. Jadi satu tenda besar isinya 4 cowok, dan satu tenda sedang atau kecil itu isinya 2 cewek, itu Iska sama Sari. Di situ bener kita semua itu posisi emang di dalam tenda semua, cuman pada saat itu tuh kita ngobrol ngalor ngidul lah, biasalah yang namanya laki-laki ngobrol biasa menjelang tidur. Tiba-tiba di tenda Iska sama Sari itu ada suara teriakan, tapi nggak tahu suara teriakan siapa. Antara kalau dibilang suara teriakan perempuan bukan, terdengar berat, tapi kata Iska teriak, Sari, Sari, seperti itu. Si Iska bilang kayak gitu, Sari, Sari. Ternyata si Sari yang teriak terus terbangun. Terus kita semua pada datang dong ke tendanya itu. Kita datang dong ke tendanya. Kenapa Kak? Kenapa? Pada nanya, ini si Sari kebangun. Ya mungkin ngigo atau apa, tapi ketawa. Ketawanya panjang Bang. Ketawanya itu panjang, nggak kayak manusia normal. Si Sari itu, ketika kita mengerubungin si Sari ini ketawanya panjang. Terus ngelihat kayak keliling-keliling gitu. Itu jangan lari-lari. Itu jangan lari-lari. Kok kamu lari-lari gitu loh. Terus tadi posisinya tuh duduk seperti bangun dari tidur. Jadi posisinya ketika tidur bangun, jadi kakinya panjang, kakinya selonjoran. Terus tiba-tiba dia kayak berubah posisi Bang. Dia berubah posisi, dia duduk kakinya dilipat. Jadi seperti posisi duduk tasyahud awal ya. Kakinya dilipat dan dia nyinden Bang. Dia menyanyikan lagu Jawa. Kenapa saya bisa tahu itu lagu Jawa? Itu Jaka sendiri yang bilang Bang. Dia menyanyikan lagu Jawa sambil memutar kepalanya. Artinya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan situ kita nggak tahu harus ngapain Bang. Karena di antara kita berlima sesama anggota radio, komunitas radio, itu kita nggak tahu bagaimana cara mengeluarkan orang kesurupan. Karena kita menganggap Sari ini udah kesurupan. Wah ini kesurupan nih. Karena kita udah mikir seperti itu. Karena tingkah lakunya Sari itu tuh udah bukan Sari banget gitu loh. Udah nggak wajar gitu udah nggak wajar Bang. Jadi si Sari itu bukan menggelengkan ya, memutar Bang. Jadi memutar seperti kayak senam pagi gitu ya. Palanya diputar dari pelan sampai kenceng. Maksudnya kencengnya itu sampai cepat. Sampai ujung-ujungnya badan yang ikut muter seperti itu Bang. Nah di situ kita berempat karena benar-benar awam, kita nggak tahu Bang bagaimana cara nyembuhinnya. Akhirnya si Jaka, dia bilang kayak gini, aku cari orang dulu ya. Si Jaka mungkin ngerasa dia pemimpin regu, dan dia juga dari komunitas pecinta alam. Dia merasa dia cari sendiri. Dia bilang, aku minta ditemenin nggak usah. Yang penting aku dibawa 3 barang. Pertama tali, kapur, dan juga senter. Jadi dia ikat ke tenda, talinya itu, terus dia jalan. Dia jalan mengikuti jalan setapak yang kita lewatin, kita ikutin. Khawatir nanti ketika udah temu orang, jadi bisa ketahuan dari jejaknya itu. Seperti itu. Oh, dia kayak meninggalkan jejak gitu. Meninggalkan jejak seperti itu. Dan setiap pohon, dia bilang kapurnya itu tuh untuk mencoret. Misalkan, dia ngelewatin ini. Seperti itu. Mungkin ya itu tekniknya dia ya pada saat di alam seperti itu. Nah kondisinya itu kan posisi di hutan banget ya Bang ya. Di hutan, dan pada saat itu tuh memang sinyal itu tuh masih sangat tidak secanggih sekarang ya. Jadi benar-benar tidak ada sinyal Bang. Jadi akhirnya si Jaka inisiatif, ya sudahlah aku cari orang ya. Mungkin di sekitar sini ada orang atau yang jaga loket tadi itu bisa bantu kita. Karena memang di hutan Muka Kuning itu di sekitar jarak 2 atau 3 kilo dari area hutan Muka Kuning itu padat penduduk seperti itu. Jadi memang ada banyak warga lah di situ. Nah akhirnya dekat telaga itu sisa kami berlima, anak komunitas radio. Akhirnya di situ Sari ketawa kencang banget sambil nyanyi lagu Jawa Bang. Sambil nyanyi lagu Jawa, terus tiba-tiba habis muter-muter dari kepala yang dia putar sampai dengan badannya dia gerakan. Dan di situ kondisinya tuh benar-benar alam itu tuh seperti, padahal tidak hujan, tapi penuh kabut Bang. Jadi kita jarak pandang tuh hanya sekitar berapa meter.
Seperti itu. Dan tidak lama pas kita bilang Sari sadar, ya si Iska cuma bilang sadar. Nah si Bang Adi yang selaku mungkin ngerti baca-bacaan doa gitu ya, dia baca ala kadarnya Bang gitu, mungkin membacakan kayak ayat kursi, tapi beberapa kali dia selalu hilang kayak hilang arah ya bacaannya. Biasanya kan kalau yang namanya sudah hafal, dia sudah ngalir begitu aja, tapi dia selalu ulang-ulang gitu loh, misalnya kayak Bismillah, diulang seperti kayak apa ya, kayak orang Ngawur gitu ya. ngawur, betul. Iya, lupa Seperti orang ngawur atau orang lupa gitu loh. Jadi kok kayak baca ayat suci aja tuh kayak nggak lancar seperti itu. Nah itu kejadian itu sekitar jam 9:30 Bang. Jadi 9:30 dan akhirnya kita tetap mengelilingin Sari tuh di tenda perempuan. Si Sari abis 9:30 lewat itu berhenti Bang. Maksudnya berhenti ini ya Bang, berhenti nyanyi Jawa. Terus dia balik lagi, dia ngeliat kanan kiri kayak mencari celah keluar gitu loh Bang. Akhirnya dia keluar tenda, dan keluar tendanya itu nggak normal Bang, nggak lewat pintu. Dia sobek tendanya itu. Tenda itu keras Bang, tapi dia bisa sobek. Akhirnya ditahan, jangan disobek gitu loh. Tapi dia sobek, dan si Iska itu badannya bisa 2 kali dari Sari. Itu nggak bisa nahan Sari. Nah jadi setelah keluar dari tenda, si Sari ini jalan nih Bang, menuju Api Unggun. Jadi jalan menuju Api Unggun. Nah itu dipegangin sama Iska. Dipegangin biar khawatirnya dia kenapa-napa, entah terjatuh atau apa gitu kan. Nah saya, Adon, dan Adi itu ada di pinggirnya Bang. Maksudnya ada di pinggir-pinggirnya si Sari itu. Jadi khawatirnya dia benar seperti yang Iska bilang, takutnya dia jatuh. Ternyata dia jalan ke Api Unggun. Di jalan ke Api Unggun dia kelilingin kurang lebih sekitar 3 atau 4 putaran deh Bang. Padahal kondisi Api Unggun itu tuh udah mati Bang. Hanya tinggal bara-bara. Gak begitu banyak lah. Seperti itu. Nah setelah mengelilingin tuh sekitar 3-4 kali putaran, si Sari tuh tiba-tiba kayak ngeberontak, ngebuang tangannya Iska. Nah kita sebagai laki-laki yang di situ tuh udah ngalangin tuh jalannya. Tiba-tiba abis dibuang tangannya Iska, terus dia lari, dan kita udah tahan, tapi larinya kenceng banget Bang. Masuk ke dalam hutan, dan itu seperti kayak, kita mikir tuh nggak mungkin cewek bisa lari secepat itu ke dalam hutan, dalam kondisinya telanjang kaki Bang. Oh nyeker, seperti itu. Terus. Nah di situ kita kejar nggak sampai jauh ya Bang ya, kita cuman, karena kita juga ambil perlengkapan pada saat itu. Karena pada saat itu senternya benar-benar sangat terbatas, dibawa sama Jaka. Akhirnya kita pakai kamera handphone, senter handphone yang ada pakai flash handphone. Di situ ya kita mengejar hanya semampu kita teriak Sari di mana gitu loh. Nah akhirnya ya udah kita pasrah lah, kita tinggal tunggu kabar si Jaka aja deh. Kita benar-benar bingung tuh Bang, maksudnya kondisi nggak ada sinyal, si Jaka yang selaku pemimpin regu keberangkatan itu nggak ada di tempat. Di situ cuman ada si Adon selaku ketua radio, tapi dia tidak berpengalaman, benar-benar awam di hutan liar ini. Ya udah akhirnya Adon sama Adi bilang udahlah kita kumpul aja di tenda. Akhirnya kita semua kumpul di tenda. Ini Sari belum ketemu Bang. Jadi kondisinya Sari itu memang udah masuk ke hutan seperti itu. Itu yang bahaya itu, ketika entah di hutan entah di gunung, kesurupan masuk ke semak-semak hutan. Betul. Jadi memang kayak bahaya, kalau kita bilang tuh kayak nggak ada jeda ya Bang. Maksudnya kayak ketika dia kemasukan makhluk halus, terus nggak dikeluarin dulu gitu loh, tapi benar-benar kemasukan terus gitu loh. Jadi sampai akhirnya dia masuk hutan. Akhirnya kita benar-benar kondisi pusing, dan di situ Iska ngerasa udah nangis. Iska udah nggak kuat, dia udah stres tuh. Jadi pikiran dia kemana-mana gitu loh. Takutnya Sari. Di situ walaupun hutan Batam atau hutan Muka Kuning itu tidak selebat hutan Pulau Jawa atau hutan Sumatera lainnya, tapi di situ emang masih banyak lah seperti ular, kera, terus hewan-hewan lain gitu. Khawatirnya Sari ya kenapa-kenapa gitu loh. Jadi si Iska tuh hanya nangis saja. Akhirnya kita semua kumpul di tenda laki-laki Bang yang cukup besar. Saya, Adon, Adi, dan Iska. Di pandangan saya, itu saya melihat harusnya kan dalam namanya juga tenda tidak ada penerangan. Di situ harusnya kita melihat 3 kepala ya Bang ya. Jadi saya melihat kepala Adon, kepala Adi, dengan kepala Iska. Tapi di sini antara kepala Iska dan kepala Adi itu ada kepala lagi Bang. Dan kepalanya itu penuh bulu, matanya melotot, itu seperti kayak memarahi saya. Nah di situ saya kaget banget. Di
Di situ saya nggak sadarkan diri, saya teriak, pokoknya saya teriak, terus kemudian saya tidak lama saya tidak sadarkan diri. Pingsan? Pingsan, Bang. Oh, pingsan. Seperti ketika saya melihat makhluk itu tuh, dia benar-benar kayak orang marah melotot gitu loh. Saya kaget, saya teriak, dan saya pingsan. Anehnya Bang, di sini saya melihat jasad saya mengerti jiwa maraga saya itu terlepas. Saya melihat jasad saya itu tidur, tapi posisinya saya sesak, nafas tapi sesak Bang. Dan di situ saya ngelihat semuanya. Saya ngelihat Adon yang cari-cari sinyal, bermainkan handphonenya, maksudnya mungkin pengaturan sinyalnya bisa dirubah atau bisa mengirim SOS. Iska yang lagi menutup kepalanya sambil nangis, dan saya ngeliat Adi tuh kayak lagi prepare sambil megang buku gitu loh, entah buku baca-baca doa, seperti itu. Jadi saya ngeliat semua itu. Anehnya di dalam tenda itu bukan kita berempat doang Bang. Di situ saya ngeliat si Adon dihalang 3 pocong besar Bang. Gerakan kepalanya itu tuh seperti Sari yang tiru, seperti kepalanya muter-muter. Tapi di depannya Adon itu ada 3 pocong besar. Cuman anehnya gini Bang, pas kondisi saya lihat di situ tuh saya panggilin mereka Bang. Saya panggilin Adon, Adi, Iska, dan saya ngeliat Iska kepalanya itu tuh lagi ditahan sama orang, tapi nggak ada kepalanya Bang. Jadi kayak kok tenda ini jadi rame gitu loh. Akhirnya saya tuh sadar Bang. Pas saya ngeliat itu tuh saya ngeliat, wah, saya bilang ke Adon, Bang, tadi aku ngeliat pocong besar kali Bang. Diam kau, kata kayak gitu. Udah jangan ngomong aneh-aneh lagi, kata Adon kayak gitu. Nggak lama Jaka datang Bang, tapi nggak bawa siapa-siapa. Si Jaka bilang, guys, nggak ada siapa-siapa. Aku nggak nemu siapapun. Aku mau naik mobil, aku lupa bawa kunci. Jadi kita stay dulu ya. Dan di situ pada malam pertama di hari Rabu itu kita tidak tidur sama sekali Bang. Itu langsung nyari si Sari atau? Kita sampaikan ke si Jaka, si Sari nggak ada. Apa kata si Jaka tuh? Terus dia bilang, udah besok aja, karena khawatir kalau kita cari malam ini juga kondisi mental kita lagi nggak stabil, terus nanti nyarinya mencar, terus tiba-tiba ada lagi yang terjadi kenapa-kenapa, takut jadi timbul masalah baru. Jadi akhirnya kita putusin untuk mencari Sari itu di besok harinya Bang. Dan akhirnya kita setuju dengan Jaka bilang, ya udah kita cari di besok harinya, dan semua sekarang tidur di satu tenda. Tapi pada akhirnya tuh Bang, kita nggak ada yang tidur Bang. Dari saya pribadi, terus saya ngeliat sosok yang ngelilingin Adon itu, yang pocong besar itu, tadi. Betul. Terus kemudian dari Iska benar-benar sampai saat kemarin itu tuh yang kejadian itu dia masih mikirin Sari pada saat itu. Kemudian Adi, ya seperti biasalah dia hanya bisa baca-baca doa semampunya dia. Kemudian Adon ya sama, dia masih bahkan suka komplain nih, kok benar-benar sama sekali sinyal nggak ada sih pada saat itu. Karena pada saat itu tuh sinyal, kalau nggak salah sinyal kuno ya Bang, masih jaringan 2G atau 3G gitu loh. Jadi hanya terbatas jaraknya dari tower. Seperti itu, dan itu tergantung dari provider. Jadi memang kita tuh seperti disulitkan oleh keadaan. Sedangkan si Jaka pada saat itu tuh mempersiapkan kira-kira besok pengen cari Sari dengan metode seperti apa. Akhirnya kita semua tuh gak ada yang tidur Bang. Sampai terdengar azan subuh pun kita tidak ada yang tidur. Pada saat terbitnya matahari, bahkan kita pun gak sadar kalau kita tuh gak sholat subuh gitu loh Bang. Kita akhirnya gak ibadah gitu loh, saking takutnya kita. Pas matahari terbit itu kita semua demam Bang. Dari saya, Iska, Adi, Adon, itu demam mungkin karena kita nggak tidur. Karena paginya itu kan kita capek ya Bang ya. Terus ditambah asupannya mungkin kurang, kayak makannya sedikit seperti itu. Kemudian banyak kegiatan, jadi demam. Tapi tidak dengan Jaka Bang. Jaka itu seperti kayak ya biasa aja gitu loh. Maksudnya kayak dia terlihat panik tapi bisa lebih mengontrol emosinya. Akhirnya saya ngobrol sama Jaka, Adon pun ngobrol sama Jaka. Dia bilang, aku gak kuat nih, aku harus pulang. Karena saya demam. Dan bener demam Bang, badan kita tuh demam tinggi. Saya khawatirnya lebih ke arah sakit digigit nyamuk cikungunya atau nyamuk malaria. Saya khawatirnya itu Bang. Kita nggak tahu serangga-serangga hutan kan, karena kita nggak pernah masuk situ. Takutnya ada serangga yang pernah menyengat kita atau menggigit kita, akhirnya efek ke tubuh saya. Kita di sini tetap
berpikir, wah kita harus cari Sari tapi kondisi kita demam. Namun si Jaka menyadari hal itu bang. Kita berempat demam. Si Jaka bilang, udah untuk masalah Sari nanti biar urusan aku sama anak-anak Himpala yang lain. Saya pengennya kalian pulang aja. Khawatirnya demam kalian gak turun di sini. Mendingan kalian obatin, kalian pulang, kalian istirahat. Kalian sekarang berkemas, percayakan Sari sama saya. Nah di sini kan selaku ketua komunitas ini kan si Adon. Si Adon bilang, gak usah, gak apa-apa. Bahkan sampai keluar omongan, udah gak apa-apa, biar kita sakit juga yang penting Sari ketemu, mungkin obat kita ketemunya Sari gitu loh. Udah, tetap saya mau nyari Sari. Saya ketuanya di sini, tolong saya pengen cari anggota saya. Tapi si Jaka tetap maksa. Ya di sini yang tahu Medan tuh saya. Jadi tolong dengerin saya dan ikutin arahan saya. Ya sudah, akhirnya si Iska udah kelihatannya udah makin lemas, khawatirnya dia benar-benar nggak bisa jalan, takutnya menjadi merepotkan lagi bang. Yang harusnya kita bawa barang-barang nih sekarang jadi bawa orang, khawatirnya seperti itu, jadi membopong orang. Ya sudah, akhirnya Adi selaku anak-anak Samba juga, anak-anak radio juga bilang ya udah kita dengerin apa kata Jaka, kita percayakan apa kata Jaka. Ya sudah, akhirnya Jaka, setelah kita berkemas, Jaka itu nganterin kita sampai dengan ke parkiran. Sampai parkiran itu tuh kita udah, pikiran kita tuh udah banyak banget. Pertama, si Sari, nasib Sari bagaimana. Kemudian kenapa badan kita bisa panas, tapi kita nggak ada lihat tanda-tanda kita digigit sesuatu atau terpatuk sesuatu. Terus yang ketiga kita mikirin bagaimana dengan acara kita. Terus bagaimana dengan barang-barang kita yang masih tertinggal. Karena kita nggak bawa semua barangnya bang. Akhirnya ketika sampai parkiran, itu ada sinyal bang. Sudah keluarlah sinyal, masuklah BBM tuh dari beberapa orang. Akhirnya di situ Jaka panggil tim Himpalanya, Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam dari kampus. Ya. Betul, dia bilang nih aku udah panggil anak-anak, kira-kira di antara kalian berempat siapa yang bisa bawa mobil. Kebetulan yang bisa bawa mobil pada saat itu si Adi bang. Saya tanya, Jak ini kau mau ditunggu nggak sampai anak-anak pada datang? Nggak usah, anak-anak udah pada di jalan kok. Jadi memang sigap itu mereka dengan timnya gitu loh. Oh, cerita dia mau nge-rescue. Iya, simpelnya seperti itu sih, mau nge-rescue. Dan kami di situ tuh selama perjalanan itu tuh udah nangis aja bang. Maksudnya saya pada saat itu sempat bentak-bentak si Sari karena kita mikir, mohon maaf ya bang ya, karena kondisi Sari hilang, jadi kita nganggap Sari itu udah nggak ada. Jadi kita mikirnya pada saat itu yang namanya juga pikiran pendek ya pada saat itu. Udah pikirnya tuh apakah Sari, mohon maaf ya, takutnya diserang hewan hutan, jatuh ke jurang atau bagaimana, atau pokoknya banyak hal yang kita khawatirkan gitu loh bang. Apalagi Iska udah kondisi itu benar-benar pucat, seperti wah bener kayak kalau kita bilang seperti mayat hidup lah, bener karena nggak ada makanan yang masuk ke tubuh kita, benar-benar kita pikiran tuh semua ke Sari. Akhirnya sebelum berangkat itu si Jaka sempat berpesan sama Bang Adon. Dia bilang, jangan cerita dulu ke siapapun. Khawatirnya nanti jadi panjang atau takutnya jadi makin ribet. Jaka bilang seperti itu. Ya sudahlah. Akhirnya mobil itu diantarlah kita sampai kampus bang. Sampai ke radio. Akhirnya di situ kita pulang. Seperti itu. Di situ kondisinya akhirnya kita semua berobat bareng bang. Kebetulan kampus saya ini dekat klinik. Jadi kita berempat, kita periksa kondisi kita. Apakah kita demam atau apa. Dan anehnya, termometer itu menunjukkan suhu normal bang. Tapi badan kita panas. Kita merasa tubuh kita tuh panas. Kayak melayang gitu. Maksudnya ketika jalan tuh kayak melayang seperti itu. Kemudian kata dokter, enggak ada panasnya seperti itu. Mungkin kecapean. Kata dokter hanya seperti itu. Dibilang mungkin dehidrasi atau seperti apa. Begitu. Setelah dari klinik itu pokoknya kita istirahat. Tapi kita nggak ada satupun yang pulang ke rumah bang. Jadi kita istirahat di ruangan radio, ruangan siaran. Kalau kita kan komunitas radio, kita ada ruang siaran namanya ya. Nah, kita kumpul di ruang siaran, dan di ruang siaran itu tidak pernah kosong bang. Selalu 24 jam itu selalu ada orang. Dan mereka selalu menanyakan, gimana surveinya, kok cepat banget pulangnya. Nah di situ kita nggak berani ngomong apapun, dan kita hanya bisa diem, terus si Iska nangis, diem, kemudian ya kita hanya bengong gitu loh. Udah nanti kita cerita lah kata kayak gitu. Dan kita benar nggak ada kepikiran untuk pulang. Akhirnya setelah kita minum obat dari dokter, kita istirahat, tidur agak pulas. Terbangunlah sekitar jam 5 sore. Nah akhirnya karena didesak-desak terus sama
tim-tim lain atau orang-orang lain, ya udah akhirnya Adon lah selaku ketua komunitas menceritakan kejadian sesungguhnya bahwasannya Sari itu hilang masuk ke hutan seperti itu, dan beberapa orang ada yang percaya dan beberapa orang ada yang nggak percaya. Nah di situ kata si Adi selaku senior juga, dia bilang jadi kita sholat maghrib jamaah, habis itu kita doa ya kali aja ada kabar baik seperti itu. Akhirnya kita sholat nih bang, kita sholat jamaah. Di situ kita kondisinya tuh udah mulai mendingan tuh bang, jadi udah nggak begitu panas, nggak begitu gelisah. Benar aja setelah salam itu datang mobil dari Himpala, mobil anak-anaknya Jaka. Dan situ Jaka udah mukanya tuh udah kayak kecapean banget, anak-anaknya juga muka kecapean banget. Dibilang nggak ketemu Sarinya. Wah, nggak ketemu? Nggak ketemu. Jadi Gimana sih? dia udah pasrah, walaupun ketua komunitasnya pada saat itu Adon, tapi penanggung jawab perjalanan itu kan Jaka. Jadi si Jaka lah yang akan melapor ke pihak keluarga Sari. Seperti itu. Ketika Jaka sampai, ya kita jamu dulu, kita istirahat dulu, kita ngobrol. Dan katanya versi Jaka dan timnya itu sudah disusur ke semua area bang. Dan Jaka pun mobilnya itu tuh datang nggak tangan kosong, dia datang dengan perlengkapan kita yang waktu itu kita tinggal juga. Berikut juga dengan perlengkapannya si Sari. Jadi kita nyatakan ya si Sari itu nggak ketemu atau hilang. Khawatirnya ini kan bang, karena itu kan menyambung takutnya ke laut ya bang ya. Telaganya ini kalau misalkan kita susurin semakin jauh, itu nyambungnya ke laut bang. Khawatirnya Sari masuk kecebur ke laut gitu loh, hanyut, khawatirnya ke situ. Jadi pada saat itu malam itu kita bertekad atau berniat untuk nyampein ke keluarganya Sari bang, apa yang terjadi sebenarnya. Karena khawatirnya keluarga Sari itu tahu dari orang lain, bukan dari kita. Itu lebih bahaya tuh. Ya. Seperti itu. Jadi singkatnya, pergilah kami ke rumahnya Sari. Kita berempat, itu kita ke rumah Sari. Dan kondisinya kita sama-sama belum bebersih ya bang ya, benar-benar belum mandi seperti itu. Jadi emang kita fokus ke keluarganya Sari dulu. Kita ke rumah Sari nih bang, kita ketemu keluarganya, terus saya jelasin. Jadi sebenarnya di hari Rabu kita nih kemarin kita tuh kumpul di sini. Kondisi bapak sama ibu lagi kerja nih, Sari bilang seperti itu. Adik-adiknya juga lagi sekolah. Jadi ya udah kita kumpul di sini. Tapi si Sari bilangnya tuh main ke rumah sepupunya, kata kayak gitu. Oh, ya kita kaget. Padahal kita ada acara 3 hari dan ibunya bilang sepupunya itu tuh ketika di BBM atau di telepon itu iya Sari ada di rumah. Jadi kayak disuruh kong kali kong gitu loh bang. Seperti itu. Nah di sini saya kaget. Ternyata Sari ya kita jelaskan kejadian sesungguhnya. Ya di situ ibunya nangis, bapaknya juga marah ke kita semua. Dan akhirnya bapaknya bilang memutuskan untuk lapor polisi dan lapor pihak kampus. Ya kita pasrah lah karena menghargai orang tua dari Sari. Ya sudahlah akhirnya kita serahkan semuanya ke si Jaka yang selaku pimpinan regu perjalanan dan orang tua Sari. Tapi kita tetap maintenance nih bang untuk informasi ke depannya. Kira-kira bagaimana perkembangannya untuk Sari seperti itu setiap harinya. Akhirnya setelah dari rumah Sari kita semua pulang bang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Sampai rumah, ya udah nih kita tetap maintenance nih atau kita update lah untuk perkembangannya karena katanya pihak polisi dan tim pencarian itu akan melakukan pencarian ke lokasi, ke Muka Kuning, ke hutan Muka Kuning atau ke Telaga Bidadari itu. Kita tetap mantau tuh bang dari sela-sela aktivitas kita wajib mantau tuh karena kita kan berangkat bareng Sari seperti itu, cuman sayangnya pulangnya nggak bareng seperti itu. Jadi 2 hari, 3 hari itu nggak ada kabar bang. Saya tanya ke Jaka juga, ke anak-anak Himpala juga nggak ada seperti itu. Nggak ada apa nih? Nggak ada kabar bang, nggak ada kabar, maksudnya nggak ada kabar cerah gitu loh, nggak ada kabar terang. Jadi belum ketemu, nggak ada kabar baik. Tiba di hari kelima bang, kita lagi kuliah nih bang. Kita lagi kuliah, tiba-tiba dipanggil lah sama salah satu junior. Itu untuk suruh ke ruang siaran atau ke sekretariat kita. Katanya ada tim SAR datang. Terus katanya ada titik terang bahwasannya Sari udah ketemu
dan saat ini lagi di rumah sakit. Kebetulan rumah sakit yang disebut sama polisi tersebut itu tidak jauh dari kampus kita. Akhirnya kita datang ke situ Bang. Dan saya tanya kepada pihak kepolisian, ketemunya di mana? Maksudnya Sarinya posisinya di mana? Dibilang Sarinya terkubur di daun-daunan kering Bang. Terus kondisinya tuh linglung Bang. Jadi ketika ditanya gimana nih gitu loh. Jadi gak dijawab atau apapun gitu loh. Berarti pas ketemu dalam kondisi sadar? Kondisi sadar, tapi dia gak ditanya tuh benar-benar gak bisa ngejawab. Pokoknya dalam kondisi bengong gitu loh. Jadi tatapan kosong seperti itu. Kayak tatapannya kosong. 5 hari ya? Sekitar 5 hari. Dan kondisi tubuhnya itu tuh benar-benar kayak dia habis berbulan-bulan gak makan atau gak minum, kurusnya benar-benar kurus Bang. Jadi saya pikir gak ada diet ekstrim seperti itu ya Bang. Tapi kondisi tubuhnya tuh benar-benar kurus. Kayak bukan Sari yang seperti kita kenal gitu loh. Wajahnya udah beda banget. Benar-benar kayak bukan Sari. Akhirnya pas saya lihat kondisi fisiknya di rumah sakit, selain kurus ada yang berubah Bang. Posisi telapak kakinya Bang. Kenapa tuh? Kalau telapak kaki kita kan menghadap ke depan ya, depan pandangan. Ini yang telapak kiri itu menyimpang ke sini, dan yang satu lagi ke belakang. Ke belakang, jadi posisinya ke belakang. Kondisinya benar-benar, saya ngeliat pun juga, kalau ngelihat, ngebayangin itu benar-benar miris gitu loh. Dan kondisinya dalam kondisi terkubur di daun-daunan kering. Jadi kayak salah satu emang apa gitu ya, kayak hukuman alam ya kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita mikir kita hanya cuma bisa istighfar pada saat itu tuh. Istighfar, minta maaf sama Sari dan minta maaf sama keluarganya. Dan keluarganya tuh udah kayak udah gak mau terima kita lagi pada saat itu. Karena kayak udah kecewa ya Bang ya sama kita semua gitu loh. Jadi udahlah, saya gak suka lah sama kalian-kalian semua seperti itu. Merasa bersalah banget Bang sama si Sari gitu loh. Karena satu sisi saya sama-sama junior, walaupun usianya lebih tua saya ngerasa gak bisa jaga dia. Seperti itu. Nah, setelah dari rumah sakit, akhirnya kita tanya, gimana pengobatannya? Nah, pengobatannya ini untuk kakinya ini nih yang benar-benar gak bisa disembuhkan. Jadi posisinya itu, jadi betis sama kakinya itu tuh ngangkat Bang. Karena kan posisinya ke belakang. Jadi kalau misalkan kayak abang tidur tengkurap aja, itu kan pasti kan keangkat sama kaki kan, telapak kaki. Nah ini posisinya sebalik gitu Bang. Dan dia tidak merasakan sakit, artinya ya kalau kita diputar kakinya aja tuh kadang suka terasa sakit, dia tidak merasa sakit. Dan kondisi tulangnya itu pas, artinya ketika di ronsen tidak ada perbedaan struktur tulang kaki gitu loh Bang. Jadi memang seperti kayak, wah bukan orang yang menjahili gitu loh. Kayak bukan, misalkan mohon maaf ya Bang, kayak tindak kekerasan, melakukan kekerasan terus dipaksa kakinya dipatahin kan pasti Sarinya merasa sakit gitu atau trauma gitu. Tapi ini enggak Bang. Ini biasa aja gitu. Maksudnya kondisi tulangnya tuh bener-bener ya kayak struktur orang normal seperti itu. Mungkinkah dia jatuh atau kepleset Betul. atau gimana gitu Betul. Saya pikir terpleset atau misalkan tersangkut di ranting terus dia bagaimana kan pasti ada cedera ya Bang ya, entah kakinya bukan, kaki ini tidak. Kondisi kakinya itu tuh benar-benar memprihatinkan gitu loh. Terus pas abang datang situ kondisi dia sadar atau gimana? Kondisinya itu memang dia lagi istirahat ya Bang, lagi tidur ya. Cuman jadi ya kita hanya bisa lihat sebentar aja karena dari pihak keluarga udah nyuruh kita pulang. Pas ketika kita disuruh pulang ya udah akhirnya kita setidaknya kita sudah lega ya Bang ya, ngeliat kondisi Sari seperti itu gitu loh. Maksudnya alhamdulillah Sari ketemu, intinya seperti itu. Dan kita selalu jenguk Sari tuh, baik itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah namun kita hanya 2 kali jenguk lah pada saat itu. Pas pengen ketiga kalinya Sari itu udah pulang Bang, pulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah, jadi tidak dirawat inap ya Bang ya. Jadi sudah pulang ke rumah, akhirnya ya udah di rumah gitu loh. Akhirnya dari pihak kampus pun memutuskan si Sari itu untuk cuti kuliah. Jadi tidak melanjutkan kuliahnya pada saat itu. Akhirnya kita main tuh Bang ke rumahnya si Sari. Di situ ibunya nangis, ibunya cerita, si Sari kalau ngomong sekarang kok pakai bahasa Jawa ya. Terus kalau setiap malam itu suka kayak jalan sama anak kecil ngegandeng. Jadi tangannya itu kayak ngegandeng. Seperti itu. Nah, tiba-tiba ibunya bilang, saya kalau kayak gini nih
si Sari nggak usah kuliah aja, dia udah nggak bisa kayak gitu. Nah si Iska juga ngomong sama ibunya, tapi untuk Sari diajak ngobrol atau makan, bisa Bu, iya makannya banyak. Justru malah makannya banyak Bang. Makannya banyak seperti kayak bukan Sari. Terus yang anehnya, pernah pas malam suatu ketika ngelihat si Sari itu udah megang tali Bang. Tali kondisinya tuh udah bentuk simpul untuk menggantung gitu. Simpul menggantung, tapi dibikin satu nih. Kayaknya si Sari itu kayak pengen melakukan percobaan bundir. Kata ibunya bilang seperti itu. Terus saya bilang, jangan Sar, jangan. Lihat ibu nak, seperti itu. Akhirnya Sari ngomong gini Bang, ya udah kalau aku nggak boleh bundir, kamu ikut aja. Biar sama-sama ikut aku, biar kita main bareng. Dia selalu bilang main bareng Bang. Di situ akhirnya si Sari dengan cepat itu bikin simpul lagi Bang. Jadi sampul yang satunya lagi itu mau dikalungin ke ibunya, akhirnya minta tolong, dan akhirnya ayahnya bilang memutuskan di beberapa hari ke depan Sari akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Seperti itu. Jadi kayak gangguan jiwa gitu ya? Sudah ada kena gangguan jiwa. Gila ya. Nah akhirnya kita dapat kabar si Sari itu udah masuk Bang. Udah masuk ke salah satu rumah sakit jiwa di kota Batam. Akhirnya di situ si Sari dapat kabar lagi 2 hari setelah masuk rumah sakit jiwa, dia melarikan diri Bang. Mungkin keteledoran pengawas ya, dia melarikan diri. Ketemu nih di Pujasera, kalau di Batam itu namanya Pujasera Bang. Ketemu di Pujasera, dia lagi duduk di motor, tau-tau dipukulin sama warga, katanya maling motor. Karena dia duduk di motor sambil pegang-pegang stop kontak kunci. Kondisinya ya Sari dipukulin, padahal itu cewek kurus lagi, tetap dipukulin gitu loh, sampai pendarahan. Dan seminggu setelah pendarahan itu ya Sari tutup usia Bang, meninggal. Innalillahi. Meninggalnya kondisinya di rumah sakit karena ada pendarahan di kepalanya. Karena pada saat itu salah satu saksi mata itu anak Samba juga, itu dia bilang si Sari dipukul pakai balok besar. Biasanya kalau orang normal dipukul balok besar itu jatuh, tapi dia nggak terasa sama sekali. Jadi kayak kuat gitu ya. Malah luka dalam ya. Jadi kayak nggak masalah gitu loh. Terus nggak ada muntah, nggak ada. Biasanya kalau orang luka dalam atau terluka besar gitu, biasanya suka mengalami refleks di dalam organ lainnya Bang, muntah gitu. Ini enggak. Ini dia seperti orang normal aja biasa gitu loh. Tapi pas ketika dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit jiwanya, 10 hari setelah itu, Sari meninggal. Sari tutup usia. Akhirnya namanya juga pada saat itu kan setelah kepulangan, maksudnya seperginya Sari, ya kita ngadain lah di radio komunitas kita, itu ngadain lah pengajian. Nah selesai pengajian kita menanyakan nih Bang, kenapa sih kira-kira si Sari? Kenapa giliran dicari sama Jaka, sama timnya, itu nggak ketemu? Kata orang-orang, yaitu ucapan Sari sendiri. Karena Sari pernah ngomong, pokoknya kalau aku kenapa-napa aku nggak sudi lah dibantu sama engkau Jaka. Oh iya. Itu yang bikin dia lama dicari sama. Terus seperti itu. Terus Sari itu melakukan banyak pelanggaran. Dia bohong sama orang tua. Seperti itu. Makanya pas ketemunya itu saya baru tahu pun ketemunya itu dibantu sama sepupunya Bang. Sepupu yang dibohongin sama orang tuanya itu yang kong kali kong sama Sari. Misalkan ketemu sama, saya nginep ke rumah sepupu saya. Akhirnya si Sari itu datang, yang ditemukannya itu polisi mencari bareng sama dengan sepupunya. Jadi dia pulang dengan kondisi sepupunya. Terus kemudian kenapa kondisi kakinya seperti itu? Yaitu mitos orang bunian ya Bang. Jadi di Sumatera itu ada namanya orang bunian. Orang bunian itu orangnya kerdil dan kondisi kakinya itu seperti itu Bang. Telapak kakinya menghadap ke belakang seperti itu. Iya. Jadi dia akan menganggap orang itu tuh seperti bermain sama dia. Jadi ketika sudah itu benar-benar makhluk halus yang sampai saat ini, sampai cerita ini disampaikan itu benar masih ada keberadaannya. Makanya ketika orang kemasukan makhluk bunian itu semuanya di luar nalarnya, kayak kecepatannya, misalnya kayak lari lebih cepat,
Terus kayak gerakan badan kayak lentur, seperti itu Bang. Pengalaman ini seperti yang Sari bilang di awal ketika sampai di muka kuning ya Bang, di hutan muka kuning, yang dia teriak, saya akan jadikan perjalanan ini menjadikan perjalanan yang tak terlupakan. Dan sampai saat ini kita masih mengenang Sari selaku teman kita. Jadi buat penonton juga bisa mengirimkan doa untuk almarhumah seperti Oke, itu. kita kirimkan doa Bang ya, Ya. buat almarhum Sari ini ya. Semoga almarhumah diterima di sisinya Bang ya. Ya, Diampuni segala dosanya dan terima amal ibadahnya ya Bang. seperti itu sih Bang. Kita doa bareng ya buat almarhum ya. Al-Fatihah. Amin. Nah nih Bang, setelah pihak keluarganya Sari lapor ke polisi ya, nah itu pihak polisian sempat interogasi ke Abang tentang kejadian tersebut gitu. Kalau untuk ke saya pribadi enggak Bang. Jadi yang ditanyakan itu karena pada saat itu ketua regunya itu si Jaka, jadi cuma menanyakan ke Jaka sama ke Adon selaku ketua komunitas. ya. Tapi kalau ke saya enggak sih Bang. Seperti itu. Itu diketemukan jam berapa Bang almarhum ini? Diketemukannya itu setelah asar sore katanya. Asar. Kata ditemukannya Dalam asar. kondisi terkubur di daun-daunan kering. oh, gila ya. Dan itu ngerinya kalau maaf ya Bang, kalau kayak kesurupan di hutan tuh kayak gitu ngerinya. Ya. Ketika maaf ya, ada satu teman kita yang kesurupan, tiba-tiba ngebrontak lari ke semak-semak hutan, itu yang bahaya gitu. Namanya kita orang nggak sadar ya kesurupan, kita kejar pun mungkin larinya liar, jatuh ketiban atau jatuh ke jurang, kepentok, astagfirullah gitu. Bahkan kalau ketika ada teman-teman yang kesurupan di hutan, yang pegangin yang kencang dah, jangan kasih dia lepas. Itu ya gila. Dan almarhumah ini Bang sempat dibawa Bang ke orang pintar. Maaf ya, maksudnya kayak pengobatan alternatif lah atau ke ustadz mungkin nih masih kesurupan gitu kan. Memang beberapa anak-anak radio kan memang menyarankan mungkin ya kayak ke orang pintar atau apa, tapi mungkin orang tuanya lebih berpikir oh itu gangguan jiwa, hanya gangguan jiwa si Sarinya. Seperti itu, jadi gak kepikiran kesurupan lah, atau yang terkena gangguan-gangguan mistis seperti itu. Jadi gak dibawa ke seperti orang pintar atau ke ustadz-ustadz seperti itu, enggak sih. Nah nih Bang Rahmat, setelah kisah pengalaman Abang yang barbar banget, ini ngeri banget gitu kan ya, punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman di rumah nih? Buat teman-teman misalkan dimanapun ya, sebenarnya bukan hanya di hutan atau di alam bebas, tapi dimanapun ya kita harus jaga sikap, jaga tingkah laku sama jaga ucapan seperti itu. Jadi kayak kita baru pertama kali ke hutan ngomongnya aneh-aneh seperti itu, jangan seperti itu. Jadi lebih ke arah membentengi diri dengan jaga sikap seperti itu aja. Dan baca doa ya Bang. Baca doa pasti. Nah terus Bang, sekarang kan 2024 nih, Ya. dan hutan muka kuningnya itu, telaga itu masih ada Bang? Kalau untuk keberadaannya masih ada Bang, malah sekarang dijadikan wisata. Jadi hutan wisata muka kuning. Oh kalau dulu belum ya? Dulu belum sama Masih sekali. kayak belum terjamah Betul. atau terolah gitu? Betul, belum terolah jadi tempat wisata ya. Jadi sekarang hutan wisata itu bisa jadi tempat makan. Misalkan kayak ada orang mau prewed bisa di situ. Seperti itu. Kalau dulu belum? Belum, dulu tahun 2014 itu, 2015 itu belum Cuma terjamah. ada biaya parkir doang. Hanya biaya waktu itu. parkir aja, seperti itu. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dan sama Bang Rahmat ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya benar kata Bang Rahmat, dimanapun kita berada, tetap jaga etika gitu kan. Terutama buat kita nih yang sering main ke alam liar atau tempat-tempat yang baru kita kunjungin. Ya jangan lupa baca doa, kita minta keselamatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya dari kita sendiri juga gitu. Dan tetaplah kompak sesama tim. Mungkin kisah pengalaman dari Bang Rahmat ini bisa kita ambil segi positifnya gitu kan. Liburan paling horor ya, bisa dibilang menghilangkan nyawa seseorang. Semoga kita selalu selamat ya teman-teman ya. Kalau liburan jangan lupa baca doa sama bawa duit. Jangan modal nekat. Bercanda. Have fun ya teman-teman liburannya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih Bang Rahmat ya. Masih banyak. Kita terima kasih Bang Rahmat ya udah nyempetin waktunya nih berbagi pengalamannya buat teman-teman di rumah dan
Halo orang Batam, sehat selalu ya. Coba Bang, ada sapa sih gitu Bang, orang Batam pakai bahasa Batam. Halo orang Batam, apa kabar? Sehat kah? Mike-mike semua? Oh, dia kayak Melayu gitu ya? Iya Melayu loh Bang. Oh Melayu ya? Melayu. Oh, di mana gitu ya? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.